Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول جل وعلا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Huda, Kampung Penjerat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah henti-hentinya kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa Ala. Allah berikan kita sehat, kuat dan lapang, sehingga bersama-sama dengan ketulusan ikhlas niat kita mendatangi rumah Allah yang kita cintai untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung, Maha Adil, Maha Kasih Sayang menerima salat fardu subuh kita, sehingga nantinya menjadikan pemberat timbangan kita nantinya di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuliakan kita dengan amal-amal kebajikan kita, menempati syurganya Allah Jannatul Naim bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa dicintai, diikuti, ditauladani. Sesungguhnya mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ketenangan dan kedamaian, mendatangkan keberkahan. Muhammad sebagai lampu penerang, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, mengingatkan kita, sirajan munira, lampu yang menerangi cahaya bumi yang begitu gelap. Oleh sebab itu, buktikanlah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbahaskan lisan kita untuk senantiasa berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, fi kulli waqtin wa hin, setiap saat, selama masih ada nafas, selama ada nyawa di kandung badan. Jangan pernah kosong waktu-waktu kita untuk berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad kekasih Allah, Muhammad cintanya Allah. Maka barang siapa mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung tak kala perintahkan kita hambanya yang beriman untuk melaksanakan salat, Allah tidak perlu mengerjakan salat, karena yang diagungkan hanyalah Allah. Kalau Allah salat, mau diagungkan siapa? Tak kalau Allah perintahkan puasa kepada kita yang beriman, Allah tidak perlu melaksanakan puasa. Tak kalau Allah perintahkan haji ke Baitullahil Haram, Allah pun tidak perlu melaksanakan haji. Begitu juga dengan zakat, Allah tidak perlu melaksanakannya. Tetapi tak kalau Allah perintahkan salawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan keagungannya, kebesarannya, sang pemilik jagat raya, seluruh isi bumi miliknya Allah. Tak kalau Allah perintahkan salawat ke atas Nabi,
dengan kebesarannya Allah memulakannya sendiri lebih awal. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah yang mulai. Betapa agungnya posisi Muhammad SAW di hadapan Allah. Begitu tingginya derajat Muhammad di hadapan Allah, sehingga disebutlah Muhammad kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memulakan dengan sendirinya. La haula wala quwwata illa billah. Maka dalam potongan ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Muhammad yang membawakan risalah langit, yang mengajarkan iman, yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan ihsan, yang mengemban risalah langit, risalah tauhid, risalah ilahiyah. Muhammad yang Allah perintahkan, yang Allah pilih Muhammad. Maka ikutilah aku. Jika kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya, jawab Allah, aku kurniakan kamu cintaku. Mengikuti Muhammad, syariat, al-muamalah, al-akhlaq, ikuti Muhammad. Apa yang dibawakan Muhammad, didakwahkan Muhammad, disyiarkan Muhammad, apabila engkau mengikutinya, maka Allah mengkaruniakan kepadamu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup dengan demikian, Allah mengatakan wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosamu. Begitu indahnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkomitmenlah kita semua sebagai umat baginda Muhammad SAW yang telah ditunjukinya, diarahkannya, sehingga hari ini kita tahu salat Nabi mengajarkannya, tahu puasa Nabi mengajarkannya, tahu haji Nabi pun mencontohinya. Semua syariat Allah dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi kita Muhammad sepenuh hati kita, jangan setengah hati. Akhlaknya teramat indah. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengajarkannya, bukan manusia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Muhammad zat yang maha agung, maha kokoh, Allah Jalla wa'ala. Allah mengajarkan Muhammad sejak sebelum lahirnya, ayahnya telah berpulang ke rahmatullah. Usia 6 tahun ibunya juga meninggal di Abuah. Siapa yang mendidiknya? Allah mendidiknya. Sampai-sampai saat dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, datangnya malaikat Jibril membersihkan dadanya. Allah yang perintahkan. Maka betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ingin kesuksesan, kedamaian, kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat, tindiklah pada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya, baik kita seorang ayah, Muhammad seorang ayah, kita seorang pemimpin, Nabi seorang pemimpin, kita seorang pedagang, Nabi seorang pedagang. Semua keteladanan ada bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah tinggalkan cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah saking cintanya kepada Muhammad mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini untuk Muhammad. Dan sesungguhnya pada Muhammad terdapat akhlak yang teramat agung. Kesempurnaan akhlak ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sesaat lagi menunggu datang waktu kematian dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Muhammad.
Muhammad cinta kita, Muhammad kasih kita. Maka para pujangga, para penyair Islami senantiasa mensenandungkan anasyid Islami, maka salawat atas Nabi yang menunjukkan bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tadi saya kembali dari Loksmawi. Subuh alhamdulillah di sini makan sahur di Grung-Grung, memenuhi undangan PT Harun Masjid Istiqamah selama 2 hari bersama sahabat saya Ustaz Darwis Syarifuddin BA. Ketika dihubungi oleh Syekh Bukhari, saya katakan kalau misalnya saya sampai jam 4, insyaallah saya akan hadiri jadwal saya subuh hari ini di Masjid Al-Huda. Ternyata tepat jam 4 saya tiba di rumah. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa hadir kemari. Hadirin sedang semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan kepada masyarakat yang ada di kota Madinah saat Nabi mula-mula memimpin kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam terkenal dalam kitab sejarah atau kitab sirah nabawiyah seumpama Rahiqin Makhtum karangan Syekh Syafiqur Rahman Mubarakfuri, bahwasanya Abdullah bin Salam tokoh terkemuka ulama Yahudi yang hidup di Madinah. Hampir semua para ulama-ulama hebat Yahudi belajar pada Abdullah bin Salam. Hadis ini yang akan saya bacakan nanti diriwayatkan oleh beliau, dan nantinya beliau masuk agama Allah. Alhamdulillah. Sehingga para ulama-ulama Yahudi marah pada Abdullah bin Salam. Mereka mengatakan engkau penipu, karena Abdullah bin Salam masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, di hadapan khalayak ramai masyarakat Madinah, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan kedamaian di kota Madinah, tebarkan keselamatan di kota Madinah. Nabi mengajak semua komponen yang hidup di Madinah, baik mereka Yahudi terbagi 3 golongan, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, berkewajiban menjaga keamanan kota Madinah ini. Kata Rasulullah SAW, wahai muhajirin, engkau pendatang dari kota Mekah yang telah menempati Madinah, jaga kedamaian negeri ini. Wahai Ansar, penduduk asli Madinah, jaga kenyamanan negeri ini. Bergotong royong bahu-membahu kalian siapapun, jaga kedamaian kota Madinah. Maknanya apa? Di bulan Ramadan hendaklah kita sebagai orang yang berpuasa, yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang memiliki kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dan kita di antara orang yang berpuasa yang menebarkan kedamaian. Jangan jadi pecundang, jangan jadi perusak. Apakah di negeri kita, di kampung kita, di lingkungan kita, masyarakat kita, jangan jadi orang pecundang, jangan jadi provokator, mengadu satu sama lainnya, jangan. Nabi menginginkan engkau jadi orang yang senantiasa menebarkan kedamaian. Hadis ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya kita ibadah, sembahyang 5 waktu, tahajud di tengah malam, tapi praktek dalam kehidupan kita tidak berakhlak mulia, seumpama mengadu satu sama lainnya, membawa berita bohong, menebarkan fitnah, sehingga hancur komponen masyarakat disebabkan fitnah yang kita sebarkan, kita bawa. Tetapi seorang muslim tersebut dengan muslim dianya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang dengan lidahnya, dengan tangannya menyelamatkan muslim yang lain, bukan mengacaukan orang-orang di lingkungan masyarakat kita. Maka dimanapun kita tinggal, praktekkan hadis ini, tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Kenapa Nabi katakan demikian? Karena orang-orang Quraisy tidak berpuas hati yang merencanakan saat hijrah Nabi untuk membunuh baginda Muhammad SAW, tidak tersampaikan niat mereka. Sehingga saat Nabi sampai ke Madinah masih punya rencana
untuk mencelakakan kaum muslimin dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mendengar keadaan ini, mendengar berita ini, Nabi katakan pada semua masyarakat Madinah, jaga kedamaian kota Madinah. Karena mereka sudah punya rencana untuk menghancurkan Madinah. Kenapa? Mereka tidak merasa senang seandainya jalan perdagangan mereka ke Syam dijaga oleh pasukan Muhammad. Kalau Muhammad kokoh menjaga Madinah, Muhammad kokoh sebagai presiden Madinah, maka mereka merasa terganggu dengan perjalanan perdagangan mereka ke negeri Syam. Terjadilah kemudian nantinya pada tahun 2 Hijrah perang Badar. Kenapa terjadi? Karena mereka ingin menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Maka orang-orang kafir itu tidak akan pernah berpuas hati diakibatkan akidah mereka berbeda dengan kita. Sampai hari ini, sampai kiamat nanti, mereka tidak suka melihat kaum muslimin bersatu padu, tidak suka melihat kaum muslimin bergotong royong, bahu membahu, mentingku tiji. Tidak mau mereka. Yang mereka inginkan kita terpecah belah, berperang satu sama lainnya, berpakai tawadhu dia yang diinginkan oleh kafir. Sampai kapanpun, berdasarkan Al-Quran, walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalaulah kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti kehendak mereka, barulah mereka diam, tidak mengganggu kita. Tapi selama kita tidak mau bersama mereka, mereka akan kotak-katikkan keadaan kaum muslimin. Maka teguhlah berpegang pada Al-Quran, bersatu padulah menjaga kedamaian lingkungan di mana kita tinggal, terutama negeri kita, bangsa kita Aceh, juga negara kita Indonesia Raya. Yang kedua kata Rasulullah, wa tut'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Maknanya apa? Sebahagian di antara kamu, wahai orang-orang yang di Madinah, keberadaan ekonomi memapan dalam kehidupan. Ada sebagian saudaramu, mereka miskin, mereka fakir, mereka tidak punya kemampuan ekonomi yang mapan seperti kamu. Jadi bagi orang-orang yang punya kemampuan keberkahan rezeki, bantulah saudara-saudaramu yang membutuhkan uluran tanganmu. Maknanya apa? Munculkan dari dirimu empati sosialmu, sehingga mau membantu orang lain, meringankan beban orang lain, tidak hidup sendiri-sendiri. Ini lebih condong kepada hal ihwal sosial masyarakat. Poin 1, 2, dan 3 lebih condong kepada untuk mengumpulkan masyarakat itu bersatu padu, bersaudara. Sehingga Nabi katakan, wa tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang lapar. Maknanya apa? Seperti di bulan Ramadan, kita semua lapar. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, semua menahan lapar dan dahaga. Kapan berbuka? Saat nantinya menjelang maghrib azan tiba, maka kita akan berbuka puasa. Orang yang punya rezeki, berbagilah sesama, termasuk memberikan sesuatu untuk berbuka puasa kepada saudara kita yang berpuasa. Alhamdulillah, berapa tahun lamanya masyarakat Aceh di masjid-masjid, di munasah-munasah, musala-musala sudah terbiasa, sebagaimana adanya di Timur Tengah, menyediakan ta'jil, sesuatu berbuka untuk saudara mereka yang musafir yang datang ke masjid, bersama-sama duduk makan minum berbuka puasa, disediakan oleh sebagian pengurusi masjid dengan empati sosial masyarakat di kampung kita, daerah kita, agar mereka menyediakan berbagi berbuka puasa untuk saudara mereka. Tidak berpuas di sebagian orang-orang muslim yang punya empati sosial, tidak berpuas hati kalau mereka berbuka puasa sebelum menyediakan berbuka untuk orang lain. Dulu ketika tahun 95 kami berada di Kairo, Mesir, sebagai mahasiswa Al-Azhar, saat itu masyarakat Aceh di Kairo hanya 35 orang saja. Hari ini 750 orang mahasiswa Aceh membludak. Mahasiswa Indonesia sebanyak 12.000 lebih, mahasiswa Malaysia hampir 20.000, yang semua mereka belajar di Al-Azhar Cairo University. Orang-orang Mesir, mereka bukan negara kaya, mereka negara maju, bukan negara kaya. Tetapi orang-orang yang diberikan keberkahan rezeki, seumpama di kawasan kami,
Kami tinggal di Syari Abbas Sakat, Kairo, Mesir, ibu kota Mesir. Di belakang rumah kami, sekitar 15 menit kami berjalan kaki, ada masjid namanya Fatimatul Zahra. Masjidnya besar seperti Masjid Raya Baitur Rahman. Setiap bulan puasa kami berbuka puasa di Masjid Fatimah Zahra. Yang indahnya dibagi, kamar yang kanan khusus untuk orang asing, kamar yang kiri khusus untuk orang Mesir, enggak digabung. Pertanyaannya, kenapa mereka sibuk mau mengurusi orang lain? Kalaulah orang Mesir maklum satu bangsa mereka. Tapi kenapa mereka mau menyediakan berbuka puasa dari hari pertama sampai selesai puasa untuk kami orang asing mahasiswa? Karena mereka tahu hakikat bersedekah akan mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah, berbuat baik di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan jadi pahala wajib. Itu di antara keistimewaan Ramadan. Apa pekerjaan sunat dengan kebaikan yang kita niatkan, kita lakukan, Allah gandakan pahalanya seumpama pahala wajib. Maka berbondong-bondong. Bahkan nyatanya kebaikan orang Mesir saat itu, saat krisis moneter tahun 97, seluruh Indonesia krisis moneter. Saya lihat Aceh tidak begitu pengaruh. Kami mahasiswa Indonesia masuk Aceh di Kairo makmur. Kenapa demikian? Karena Grand Master Azhar, Syekhul Azhar Al-Akbar berpidato langsung di hadapan televisi bagi orang-orang kaya raya Mesir untuk mengambil anak angkat mereka dari Indonesia. Karena mereka sedang melanjutkan studi mereka adalah fisabilillah. Termasuk kami diambil oleh percetakan Darussalam, percetakan buku terkenal di Mesir. Beliau orang Suria, mengambil 20 orang mahasiswa, termasuk saya, Mutiara Fahmi, cucu Abu Krum Kali. Kami dapatkan beasiswa sampai selesai kuliah. Bank Faisal Islami di Mesir, seumpama bank muamalat, mengambil 200 orang mahasiswa Indonesia. Setiap bulan mereka bawakan kartu yang ditandatangani oleh duta besar, mengambil uang setiap bulan. Ini kenapa mereka mau? Karena mereka tahu bersedekah akan datang kemudian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika berjanji, Allah yang Maha Kuasa, pemilik rezeki Allah. Kalau kita takut, maka ada masalah dengan iman kita. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbagi kepada kedua orang tua kita. Sangat cepat balasannya. Sangat cepat balasannya. Kalau kita menyenangkan hati ibu kita, menyenangkan hati ayah kita apabila mereka masih hidup, maka sekejap saja Allah akan gantikan bertubi-tubi akan rezeki yang kita bagikan kepada orang tua mereka. Maka yang kita harapkan sebagai anak-anak ini, ketika kita datangkan sebuah kebahagiaan untuk orang tua kita, maunya kita dengarkan yang keluar dari lisan mereka. Seumpama di bulan Ramadan menghantarkan suatu kesukaan mereka untuk berbuka puasa, orang tua kita dengan tersenyum mengatakan, ya Allah, berkahkanlah rezeki anakku, panjangkan umurnya, amin. Doa orang tua dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan bulan puasa, bulan diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, wa wasil arham, sambunglah silaturahim. Yang putuskan silaturahim dengan saudara kandung kita, karib kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kalau ada masalah, saling memaafkan di antara kita. Karena kita manusia yang lemah. Allah Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak maafkan? Teringat dengan sebuah pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah yang baik kulakukan ketika bulan puasa Ramadan ini? Kata Rasulullah, berdoalah wahai Aisyah, berdoalah wahai Aisyah, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah, ampunkanlah kesalahanku. Kita manusia, Allah Maha Pengampun. Yang namanya manusia dalam keadaan lemah, selalu dalam kehidupan ada gesekan-gesekan, salah faham, miskomunikasi. Maka apa? Selesaikan dengan cara meminta maaf antara sesama. Kalau dipendam, maka akan semakin membesar, sehingga ketika bertemu tidak akan enak dipandang mata. Tapi dengan tabassum, senyum engkau kepada mereka,
merasa lurai semua masalah. Sehingga kau jabat tangan mereka, mohonkan kemaafan dari mereka. Itu yang diinginkan baginda Muhammad SAW. Sehingga apa? Masyarakat ini hidup bersatu padu. Ketika ada masalah selesai. Hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Maka bagaimana cara menyikapinya? Masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Tapi orang kita kadang-kadang yang kecil dibesarkan. La haula wala quwwata illa billah. Sambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang keempat ini hubungannya kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, vertikal. Dan salatlah kamu di tengah malam ketika semua manusia pada tidur, engkau akan masuk surga dengan selamat. Keempat perkara tadi semua kita lakukan. Pertama, tebarkan kedamaian. Yang kedua, berikanlah makan kepada orang yang lapar. Maknanya meringankan beban orang lain. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, bangun di tengah malam. Atas semua aktivitasmu di tengah hari, di malam hari, lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kekhilafan dan kesalahan, mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini bulan yang paling indah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di masa silam banyak dosa dan kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan, bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan. Mungkin saja Ramadan ini terakhir untuk kita, mungkin saja, karena kita tidak pernah tahu. Dengan kita bertaubat, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita terima sebagai hamba Allah yang husnul khatimah saat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan empat perkara ini yang Nabi sampaikan kita jalankan dalam hidup kita, sehingga kita di antara orang dimuliakan Allah dunia, bahagia nantinya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.